Dokter Gia Pratama rahasia mendidik mental tangguh anak. Saat kami memutuskan untuk nikah, Papa kan tanya, Neng siap nikah kapan? Mama bilang ya 2 tahun lagi. Rasanya waktu itu Papa kaget ya dengar 2 tahun lagi. Iya kok lama banget gitu, berarti udah nggak sabar pengen buru-buru. Nah, apa yang Mama Papa lakukan dalam 2 tahun itu adalah survei pernikahan. Survei pernikahan kepada 10 non-pilot dan kepada 10 yang pilot, keluarga pilot. Ini betul-betul untuk kayak seperti survei, seperti research untuk S3 ya. Penelitian kualitatif penelitian kualitatif tentang pernikahan. Kita ambil dulu garis besarnya dulu. Pernikahan itu apa sih? Gitu Nah, ya. iya. Pernikahan adalah satu institusi yang sangat dicintai Tuhan. Setuju. Mengapa? Karena institusi tersebut adalah tempat untuk mengaplikasikan sifat-sifat Tuhan itu sendiri. Dengan kondisi kesimpulan tadi, Mama survei sama Papa kepada rumah tangga itu, sehingga menghasilkan beberapa faktor kehidupan. Asik. Kapan-kapan kita bahas ya faktor Nah, kehidupannya. ya, sementara itu dulu. Enggak, sebentar sedikit dulu. Tambahin lagi. Dari 6 faktor kehidupan itu, itulah kita mendapatkan resep bagaimana kita akhirnya menentukan pola atau pattern rumah tangga kita. Kira-kira gitu. Goalsnya memang jadinya pernikahan yang bahagia. Kita membesar bareng, SD kita sama, SMP kita sama, SMA sama, kuliah sama, koas bareng. Menurut Dede apa ciri khas utama keluarga kita? Kalau secara fisikly sih ya, ciri khas keluarga kita tuh keluarga berkacamata. Dari Keluarga kita kacamata kecil, ya. semuanya berkacamata. Lalu ada ciri khas yang menurut ya baru tahu kalau itu sebuah ciri ketika Dede ngelihat banyak keluarga gitu. Terus oh ternyata ciri khas keluarga kita ini gitu. Itu adalah keluarga kita tuh selalu punya tujuan. Apapun tuh selalu dimulai dari dreams besar lalu dipecah jadi goals kecil. Jadi dengar cerita Mamah tadi itu kayak oh no wonder ya kita tuh selalu dididik setiap mau melakukan apa selalu nanya tujuannya apa, goalsnya apa gitu, sesuai nggak dengan goals kamu. Kalau nggak sesuai dengan goals kamu ya jangan dikerjain aktivitas itu gitu. Even misalnya mau nongkrong gitu atau mau dugem gitu teman-teman, pasti oke, itu sesuai dengan goals kamu nggak jadi dokter gitu ya. Kalau nggak ya jangan dikerjakan. Jadi ini keluarga yang selalu ada tujuan gitu kayaknya, bergoals gitu cirinya. Selalu ditanya tuh niatnya apa gitu, nawaitunya tuh iya. apa, melakukan itu tuh apa. Bahkan sampai lulus dokter pun sampai aku tuh belum pernah dugem gitu, nggak pernah clubbing. Terlalu cupu banget ya. Terus aku nanya ke Papa kan, Pak, aku umur segini udah lulus jadi dokter belum pernah clubbing. Terus kata Papa, kamu umur berapa? 25. Papa juga umur segini belum pernah. Oh iya, ada yang lebih parah ternyata. Oh, papaku baik-baik aja ternyata gak clubbing. Ya udah. Apa itu dugem gitu ya? Apa itu dugem? Oh Gen Z nggak tahu dugem kayaknya. Nggak tahu. Iya alhamdulillah Clubbing. aku lihat enggak mah. Bukan dugem tuh Udah mulai berubah. gaya hidupnya ya. Penjualan alkohol ambles ya, kehidupan malam ambles, yang datang gitu, pada lari pagi gitu. Lifestyle Mengejar mereka matahari. berubah, ya. Jumlah kopi meningkat ya, cuma jumlah konsumsi minuman keras Berkurang, drop semuanya. Mama akan jarang sekali lihat anak dugem yang tahu dunia malam. Justru itu perubahan yang bagus buat Gen Z Kesehatan. gitu, buat Iya. kesehatan. Kalau gitu, apa definisi Papa Mama tentang sukses itu sendiri? Sukses berarti success is not destiny. Success is journey gitu. Perjalanan ya. Perjalanan. Jadi Papa tidak pernah menargetkan sukses dalam satu poin gitu. Bukan tujuannya yang itu. Tapi setiap kita perjalanan kita hidup, daily activities atau kesehariannya itu bisa sukses tiap hari malahan. Seperti itu. Jadi Daily sukses proses ya, daily proses. daily proses menurut saya gitu. Mama gimana, Ma? Nah, nyambungnya ke yang tadi itu, bahwa sukses itu tidak bisa hanya sekedar kalimat. Jadi harus ada patternnya, yaitu faktor-faktor kehidupan. 6 faktor kehidupan tadi. Dari 6 faktor kehidupan itu menjadi barometer kita sukses apa enggak. Apa aja itu, Ma? Nomor 1 tentang spiritual. Yeah. Nah, spiritual ini kita berdua sudah bagi tugas.
Pokoknya anak nggak bisa sholat tanggung jawab papa ya. Spiritual. Kalau anak bodoh tanggung jawab ini ya gitu. Itu sengaja dan tidak sengaja ya. Iya. Nah, satu spiritual itu masya Allah sekali. Tapi memang Dede pernah dengar papa ngaji kan? Wah, Oh, bagus. Puronya keren banget. Main. Nah itu spiritual ya. Nomor 2 adalah masalah keluarga. Ternyata keluarga itu dampak sekali bagaimana komunikasi yang ada di keluarga. Nomor 3 adalah masalah kesehatan. Ya, Ya, betul. nomor 4 adalah financial. Nomor 5 masalah mental, nomor 6 masalah sosial. Nah, pola inilah yang menjadi bahan kita bagaimana kita merangkum kesuksesan sebuah keluarga. Setuju. Tuh, jadi bukan satu faktor aja, ada 6 faktor kehidupan yang bisa kita tetapin definisi suksesnya nanti, teman-teman. Nah, memang kalau dari segi orang tua kan giving terus ya, sedangkan kita sebagai anak kan kita terima terus. Betul. Nerima berkah karunianya, pendidikan ya semua kita terima terus. Mm-mm. Tapi kadang-kadang bahkan yang terima pun bisa nangkepnya berbeda gitu. Betul. Mungkin sama ya, cuma yang kita terima mungkin rasanya jadi berbeda. Nah, mungkin ada perbedaan pandangan itu. Nah, dari Dede sendiri, menurut Dede parenting yang Dede terima dari papa mama gimana? Oke. Yang paling diinget? Yang paling itu adalah mental toughness but without violence. Jadi kekuatan mental dari papa mama yang diajarin ke kita, tapi nggak perlu pakai violence gitu. Terus yang Dede suka adalah jadinya kita punya resilience gitu loh di setiap masalah. Terus kita gagal gitu atau jatuh. Yang paling Dede sama AA nggak tahu AA, kalau Dede sih selalu ingat papa mama nggak apa-apa belajar. Yang penting Dede belajar atas kegagalan yang kemarin, kesalahan yang kemarin, belajar apa gitu, notesnya apa. Lalu Belajar kalau hidup terus. belajar hidup ya terus. Belajar terus. Belajar terus, inget nggak bilang iya hidup dengan belajar. weh." Kemarin itu belajar apa? Kata-kata mama apa? Apa? Itu pelajarannya apa? Iya. Kemarin belajar apa? Pelajaran. Jadi setiap kita berbuat salah itu nggak apa-apa. Yang penting kita belajar atas kesalahan kemarin, jangan sampai diulangi lagi gitu. Iya, betul. Sehingga itu betul. punya ada resilience gitu di kitanya, tanpa harus marah-marah, tanpa harus lempar barang segala macam gitu ya. Jadi itu sih yang Dede paling Betul. inget ya. Setuju. Ya makanya kalau ada yang nanya, kok dokter G bisa ngambil hikmah di balik semua cerita? Iya karena diajarin dia begitu. Belajar terus. Dengan belajar. Apapun yang terjadi pasti ada hikmah di balik cerita. Ya akhirnya yang terjadi, apapun yang terjadi pada diri saya pun, ya akhirnya fokusnya ke hikmahnya di balik cerita Iya. itu. Apapun kondisi beratnya ya. Plus Bener. ada jadinya kita punya adaptability. Saya sendiri sih Iya, ngerasain saya jadi punya adaptability yang tinggi sekali. Mau ditaruh di manapun hayu gitu. Fleksibel ya. Fleksibel. Mau ditaruh di keramaian, mau ditaruh di kesendirian, mau ditaruh di tempat yang nggak kenal semuanya, mau ditaruh di tempat yang semuanya kenal, ya ayo aja gitu, adaptability. Dan kita berdua jujur ya bersyukur kita punya kedua orang tua yang bisa membawa kita ke keliling dunia gitu. Karena saya pikir semua anak mengalami yang kita alami gitu, bahwa itu privilege yang benar-benar harus saya syukuri gitu. Dan ternyata nggak semua anak mendapatkan apa yang kita dapatkan. Dengan kita jadinya berkeliling dunia, kita jadi tahu berbagai jenis manusia. Jadi nggak ada yang bisa ngagetin kita gitu di Indonesia, nggak ada kaget-kagetnya gitu kondisinya. Jadi memang manusia itu bervariasi. Jadi semuanya dibikin happy aja karena ya memang manusia itu berbagai macam bentuknya. Jadi seperti kayak kita belajar toleransi tinggi dengan berbagai variatif orang gitu ya. Iya. Mau yang aneh, mau yang baik gitu. Gitu. Buat teman-teman ketahui juga kita tidak selamanya sukses. Kita berdua juga sering gagal. Ya. Kalau saya sih gagalnya bukan karena apa-apa ya. Karena gak punya ambisi aja. Jadi ranking 3, ranking 2 tuh akunnya terlalu santai gitu. Kalau adikku ranking 1 terus ya. Cuma kalau secara nilai aku juga gak ambisi gitu. Ya B juga syukur. gak mesti straight A gitu. Nah buat aku jadi ngerasanya nggak gagal ya, cuma buat papa mama mungkin sebenarnya ekspektasinya mungkin bisa lebih dari itu gitu. Nah sekarang papa mama sendiri gimana kalau lihat ada anak yang belum sesuai ekspektasi papa mama gitu? Ya nggak apa-apa.
You can do it gitu. Kamu pasti bisa. Ayo. Konsisten dan persisten. Itu aja kata-katanya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke AA sama Dede kalau terjadi kegagalan. Gak pernah kecewa, gak pernah menghujat gitu. Kok kamu ranking 3 gitu? Kenapa gak ranking 1? Kan kamu harus seperti itu. Gak apa-apa saya bilang gitu. Itu aja kalau saya sih. Gak tahu kalau Mama gimana tuh. Mama sempat bertanya, kok lucu sih AA nggak pernah ranking 1 gitu. Tahu nggak jawabnya lucu banget, masih inget kali AA? Soalnya biar aja Dede yang ranking 1. Jadi di rumah jadi ada 2 nomor, katanya Dede yang ranking 1, AA yang ranking 2. Jawaban yang sangat lucu dan Mama jadi nggak jadi marah. Padahal itu udah rada kesel gitu, namanya juga bertanya kenapa sih nggak pernah ranking 1 gitu. Udah gitu dari SD, SMP, SMA ranking 1 aku tuh selalu perempuan. Jadi aku selalu bilang ladies first. Ladies first. Mengalah untuk perempuan. Gitu. Banyak mama-mama muda, papa-papa muda yang suka masih kagok kalau ngeliat anaknya lagi gagal. Sedihnya kerasa dari anaknya. Nah, sebagai orang tua, baiknya saran papa mama harus diapain, harus ngapain gitu sebagai orang tua kepada anaknya itu. Nah, kalau lagi sedih AA ya atau Dede, Papa suka ngajak jalan pergi supaya dialihkan gitu, kira-kira gitu. Jadi jangan larut kesedihan itu. Boleh sedih, boleh sedih gitu. Jangan terus sedih akhirnya nggak melakukan apa-apa. Jadi Papa selalu bilang boleh sedih tapi jangan lama-lama. Ayo kita mendingan jalan kemana kayak gitu, mau berenang, mau lari, mau waktu itu sepedahan. Itu untuk apa ya, mengalihkan fokus ke kesedihan itu. Itu sih dari Papa, tapi nggak tahu Mama tuh. Setiap Papa bicara gitu, terus kita berdua punya terapi buat kita berdua sebagai Papa Mama. Bilangnya gini, anak kita juga punya kurikulum hidup masing-masing ya Pak. Ya. Kurikulum hidup teman-teman. Nah, jadi pada saat si anak sedih, sebelum kita bicara sama anak, kita berdua menetralisir diri, gitu dengan kata tadi bahwa setiap anak punya kurikulum hidup. Kita tidak tahu abis sedih ini dia dapat apa, yang ini juga abis sedih dapat apa. Betul. Tapi secara pribadi kalau Mama khususnya, AA nih lucu, sangat jarang sedih sih ya. Sangat jarang sedih. Tapi seneng kalau diajak pergi. Nah kalau begitu senang diajak pergi, pasti dia lagi sedih sebetulnya. Soalnya kalau lagi nggak sedih dia main bola sendirian. Nggak akan dia inget ke kita gitu. Kalau dia nongol gitu, oh dia pasti lagi sedih. Yuk jalan yuk. Wah semangat langsung. Oh makan di mana? Pergi kemana? Berarti lagi sedih. Nah, kalau Dede itu treatment Mama khusus karena kita sama-sama perempuan. Nomor 1 pasti Mama pelukin, Mama ciumin. Terus kita jalan berdua, ngopi berdua. Terus kita mikirin ke depan yuk, gitu ya biasanya gitu. Yuk mikir ke depan yuk, itu udah masa lalu. Gitu sih netralisir sedihnya sih. Gitu. Kita pasti anak-anak bikin kesalahan ya. Kalau mendapati anak bikin salah, nah papa mama melakukan apa gitu? Biarlah dia berbuat kesalahan supaya belajar dari kesalahan dan sadar nggak itu salah gitu. Kalau udah sadar salah, bagus, maka bisa memperbaiki kesalahan. Ada kalimat itu. Papa yang keren. Jangankan hanya untuk AA sama Dede ya. Kalau Mama bikin salah, Papa bahasanya gini, Neng mau tahu yang benar. Can you imagine kalimat itu, Masya Allah untuk kehidupan Mama. Sehingga itu jadi resep. Kalau anak-anak juga bikin salah, kalimat Papa itu yang Mama pinjem. AA tahu nggak yang bener? Masih inget nggak? Nggak, tapi mungkin udah lupa ya. Tapi ke Dede juga gitu. Selalu ngomong gitu. Menurut Papa gitu ya, kalau Mama bikin salah ditanyakan gini, ke Dede juga gitu, Dede mau tahu nggak yang bener kayak apa? Gitu. Jadi tahu salahnya di mana. Jadi tahu yang benar. dikasih perbandingan yang benar. Jadi tidak ada judgement gitu. Kamu salah, ini yang benar enggak? Mau tahu nggak yang benar? Artinya yang benar ini menjadi sesuatu referensi. Oh kemarin saya salah. Nah, jadi tidak ada judgement penyalahan. Salah kamu gitu tuh. Tidak ada. Gak pernah karena kita. yang benar diungkapkan gitu. Kira-kira gitu. Betul. Itu yang Mama ingat pelajaran dari Papa yang Mama aplikasikan gitu. Betul. Ya, selama Papa terbang ya, terbang pergi lama. Kalau aku sendiri nanti Dede tambahin ya. Kalau AA sih yang ingat kalau bikin kesalahan tuh 3. Pertama, akui dulu berbuat salah, admit it bahasa Inggrisnya. Yang kedua, belajar dari kesalahan, learn from it. Yang ketiga,
do not repeat it, jangan diulangi gitu. Ketiga itu. Kalau Dedek gimana? Sama ya, kan kita sama gurunya. Gitu. Jadi Terima dulu. ya Akui. terima dulu, akui dulu ya. Terus yang ya itu selalu perlu tahu salahnya di mana, terus ya jangan sampai diulang lagi gitu. Menurut Dede sendiri